Halo semua, perkenalkan nama saya Kiran Hapuk Rahadat dengan NIM 2024-34019. Di dalam video ini saya akan membahas tentang 3 dominan utama dalam pembelajaran, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiganya sangat penting dalam pengembangan siswa yang utuh, yang berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu kemampuan kognitif. Definisi kemampuan kognitif berkaitan dengan proses berpikir seseorang seperti mengingat, memahami, menganalisis, dan mencipta. Perkembangan kognitif C1 sampai C6 merujuk pada taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom untuk mengklasifikasi tingkat berpikir seseorang dalam proses belajar C1 hingga C6, menggambarkan tingkat kognitif yang paling dasar hingga yang paling kompleks. C1 mengingat, kemampuan menghafal dan mengenali informasi tanpa harus memahaminya secara mendalam. Contoh, mengingat definisi, fakta, atau rumus. Kata kunci menyebutkan, mengidentifikasi, mengulang. C2 memahami, mampu menjelaskan makna informasi yang diperoleh. Contoh, menjelaskan konsep dengan kata sendiri, menginterpretasi grafik. Kata kunci menjelaskan, menafsirkan, meringkas. C3 menerapkan, menggunakan informasi atau konsep dalam situasi baru atau nyata. Contoh, menggunakan rumus matematika dalam soal cerita, menerapkan teori dalam eksperimen. Kata kunci menggunakan, menerapkan, mengimplementasikan. C4 menganalisis, memecah suatu informasi menjadi bagian-bagian untuk memahami hubungan antar bagian tersebut. Contoh, menganalisis sebab akibat suatu peristiwa, membandingkan dua teori. Kata kunci membandingkan, menguraikan, mengklasifikasikan. C5 mengevaluasi, membuat penilaian berdasarkan kriteria atau bukti yang ada. Contoh, menilai keefektifan suatu kebijakan, mengkritisi suatu argumen. Kata kunci menilai, mengkritik, membuktikan. C6 menciptakan, menghasilkan sesuatu yang baru dengan mengombinasikan berbagai ide atau konsep. Contoh, merancang proyek inovatif, menulis esai orisinal, membuat desain produk baru. Kata kunci menciptakan, merancang, menyusun. Semakin tinggi tingkat kognitifnya, semakin kompleks proses berpikir yang dibutuhkan. Model ini sering digunakan dalam pendidikan untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif. Jadi kemampuan kognitif melatih siswa untuk menggunakan otak secara optimal dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya akan menunjukkan gambar tentang kemampuan kognitif dari C1 hingga C6. Teman-teman bisa lihat di sebelah pojok atas. Penjelasan kedua yaitu penjelasan mengenai kemampuan afektif dan perkembangan berdasarkan taksonomi dominan afektif dari Cartowell. Pengertian kemampuan afektif adalah kemampuan yang berkaitan dengan sikap, nilai, minat, emosi, motivasi. Kemampuan afektif fokus pada bagaimana seseorang merasa, menghargai, dan menunjukkan sikap terhadap suatu hal, baik dalam hubungan sosial, proses belajar, maupun kegiatan lainnya. Perkembangan dominan afektif, taksonomi Cartowell membagikan perkembangan afektif menjadi 5 tingkatan dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi penjelasan. Yang pertama A, penerimaan, mau menerima, memperhatikan atau menyimak suatu rangsangan, mendengarkan saat guru menjelaskan tanpa menyela. A2, tanggapan, mau merespon secara aktif terhadap apa yang diterima, bertanya, menjawab atau berdiskusi dengan antusias. A3, penghargaan, mulai menunjukkan penghargaan terhadap suatu nilai atau sikap, bersikap jujur karena sadar itu penting, bukan karena takut. Selanjutnya A4, pengorganisasian, menyusun nilai-nilai yang dipercaya ke dalam sistem pribadi,
menempatkan keadilan, kerja keras, dan disiplin sebagai nilai hidup utama. A5, karakterisasi oleh nilai. Sikap dan nilai sudah menjadi bagian dari kepribadian, selalu bersikap adil, jujur tanpa disuruh atau diawasi. Jadi contoh dari perkembangan afektif dalam kehidupan siswa. A. Menerima. Siswa memperhatikan ketika guru menjelaskan. A2, siswa itu menanggapi, aktif dan bertanya atau menjawab pertanyaan guru. A3, menghargai. Siswa menunjukkan kepedulian terhadap teman yang kesulitan. A4, mengorganisasi. Siswa mulai konsisten datang tepat waktu karena menganggap itu penting. A5, menjelaskan karakter siswa, dikenal jujur dan bertanggung jawab oleh semua guru dan teman. Kemampuan afektif mencerminkan sejauh mana seseorang menerima, menanggapi, dan menghayati nilai serta norma. Perkembangannya bersifat bertahap dan berkaitan erat dengan pembiasaan keteladanan dan lingkungan sosial. Dalam pendidikan, dominan afektif penting untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa, bukan hanya pengetahuan akademik. Selanjutnya, penjelasan tentang kemampuan psikomotorik serta perkembangannya menurut teori pendidikan. Kemampuan psikomotorik adalah kemampuan yang berkaitan dengan gerakan fisik, keterampilan motorik seperti halus dan kasar, koordinasi antara otak, saraf, dan otot. Kemampuan psikomotorik fokus pada bagaimana seseorang mengendalikan tubuh dan menggunakan alat atau anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas tertentu. Ciri-ciri kemampuan psikomotorik melibatkan tindakan nyata, bukan hanya pikiran atau perasaan. Dibutuhkan latihan dan pembiasaan berulang. Mencangkup keterampilan seperti menulis, menggambar, merakit, menari, atau bermain alat musik. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada di atas ini. Perkembangan psikomotorik menurut Dave dan Simpson. Taksonomi psikomotorik Dave umumnya digunakan dalam pendidikan. Tingkatan nama penjelasan contoh aktivitas. P1 yaitu persepsi, mampu mengenali gerakan atau isyarat melalui indera, mengenali posisi tubuh dalam senam. P2, kesiapan, menunjukkan kesiapan mental, fisik, dan emosional, berdiri siap sebelum berlari atau berlatih. Ketiga, respon terpimpin, meniru atau mencoba keterampilan dengan bimbingan meniru dengan gerakan senam pada pelatih. P4, respon terbiasa, melakukan keterampilan dengan percaya diri dan rutin menulis huruf latihan dengan lancar. Kelima, P5, merespon kompleks, melakukan keterampilan kompleks dengan lancar, menari dengan irama dan gerakan yang tepat. P6, adaptasi, menyesuaikan keterampilan dengan kondisi baru, menyesuaikan teknik berenang di kolam dalam. P7, kreasi, membuat keterampilan atau gerakan baru, menciptakan koreografi tari sendiri. Jadi, contoh perkembangan psikomotorik pada siswa. Yang pertama yaitu P1, persepsi. Siswa mengenali instrumen musik dari suara. Kedua, kesiapan siswa menunjukkan sikap siap sebelum bermain bola. P3, respon terpimpin. Siswa mengikuti instruksi menggambar dari guru. P4, respon terbiasa. Siswa dapat menulis dengan rapi tanpa contoh. P5, kompleks. Siswa memainkan alat musik dalam pertunjukan. P6, adaptasi. Siswa menyesuaikan gerakan senam di lapangan sempit. P7, kreasi. Siswa membuat desain teknologi dari bahan daur ulang. Jadi kemampuan psikomotorik melatih hubungan antara otak, otot, dan tindakan. Perkembangannya berlangsung bertahap, dimulai dari meniru hingga mencipta. Pembelajaran psikomotorik penting dalam bidang seperti seni, olahraga, keterampilan tangan, dan teknologi.
Jadi kesimpulan akhir dari materi yang tadi saya jelaskan di awal video yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik adalah bahwa ketiga aspek ini merupakan ranah penting dalam proses pembelajaran yang saling berkaitan dan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kemampuan kognitif berkaitan dengan aktivitas mental seperti pengetahuan, pemahaman, analisis dalam proses berpikir dan memahami materi pembelajaran. Kemampuan afektif meliputi aspek emosi, sikap, nilai minat dan perasaan yang mempengaruhi motivasi dan perilaku sosial peserta didik. Kemampuan psikomotorik terkait dengan keterampilan fisik dan motorik yang diperoleh dari praktik atau aplikasi pengetahuan yang telah dipelajari. Ketiga ranah ini saling mendukung, misalnya kemampuan afektif yang baik cenderung meningkatkan kemampuan kognitif dan psikomotorik. Hasil belajar yang optimal diciptakan ketika ketiga aspek ini berkembang secara seimbang, karena pembelajaran tidak hanya soal intelektual tetapi juga sikap dan keterampilan praktis. Jadi kaitan antara ketiga aspek kemampuan efektif yang baik dan mempengaruhi peningkatan kemampuan kognitif dan psikomotorik. Psikomotorik merupakan wujud nyata dari penerapan kognitif dan afektif dalam bentuk keterampilan. Lingkungan belajar yang mendukung ketiga aspek ini sangat berperan dalam perkembangan peserta didik. Jadi saran saya, guru dan pendidik harus memahami dan mengembangkan ketiga aspek ini secara menyeluruh agar tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja. Lingkungan sekolah dan keluarga perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk perkembangan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pendidik harus memberikan bimbingan dan penilaian yang seimbang pada ketiga ranah agar potensi peserta didik dapat berkembang optimal dan menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Dengan demikian, pembelajaran yang efektif adalah mengintegrasi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik sehingga peserta didik tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga memiliki sikap positif dan keterampilan yang memadai.